Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifadiani, saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, sekarang saya bacakan dulu soalnya. Sini diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. 1. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan atau minuman. Yang kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Contoh, format input pemesanan itu nasi padang sama dengan 2. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Pertama, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Yang kedua, penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu program kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Yang keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Oke, baiklah. Di sini saya sudah membuat bahasa pemrograman Java. Nah, program ini terdiri dari 2 kelas, yaitu ada kelas menu dan kelas main. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk kelas menu. Di kelas menu saya membuat 3 atribut, yaitu ada atribut nama, atribut harga, dan kategori. Untuk atribut nama, itu untuk menyimpan nama menu. Untuk harga, itu digunakan untuk harga makanan dan harga minuman. Dan kategori, itu untuk menentukan menu tersebut termasuk ke dalam makanan atau minuman. Baiklah, selanjutnya saya membuat konstruktur menu yang berfungsi untuk menginisiasi nilai dari atribut nama, harga. Kemudian terdapat metode tampilkan menu yang berfungsi untuk menampilkan data menu berupa nama dan harga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kelas main. Oke. Di sini saya membuat array daftar menu yang berisi objek-objek menu restoran. Nah, di sini terdapat 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Di menu makanan ada nasi padang harga 30.000, nasi goreng harga 25.000, ayam bakar 35.000, sate ayam 20.000. Nah, ini termasuk kategori makanan. Selanjutnya kategori minuman ada es teh harga 5.000, es jeruk 10.000, jus alpukat 15.000, kopi 12.000. Ini kategori minuman. Nah, setelah itu saya membuat metode tampilkan menu untuk menampilkan daftar menu berdasarkan kategori. Ada kategori makanan dan minuman. Nah, di soal disuruh untuk maksimal 4 pesanan. Nah, program menggunakan struktur keputusan if untuk mengecek kategori. Jika kategori itu sama dengan makanan, maka menu yang ditampilkan di bagian makanan. Jika kategori itu minuman,
maka yang ditampilkan adalah bagian minuman. Kemudian program diminta untuk input pesanan. Maksimal itu 4 menu. Nah, pelanggan masukkan nama menu dan juga pesanannya. Untuk tipe datanya, pesanan menggunakan string. Untuk jumlah itu integer. Untuk harga pakai double karena nanti agar bisa dijumlahkan. Misalnya untuk menu 1, kemudian dia menginput pesanannya apa dan menyesuaikan dengan kategorinya, baik itu makanan atau minuman. Selanjutnya jumlah, dia mau jumlahnya berapa porsi gitu. Nah, selanjutnya untuk menu 2, menu 3 dan menu 4 itu sama seperti tadi, dimasukkan menu pesanannya apa, baik itu makanan atau minuman, terus juga input juga jumlahnya mau berapa porsi. Setelah input selesai, program menghitung totalnya itu misal total pesanan keberapa itu sama dengan harga pesanan tersebut dikali dengan jumlahnya, begitu sampai ke pesanan maksimal yang keempat. Nah, selanjutnya menghitung total biaya ini ya dijumlahkan aja tadi dari total pesanan 1 sampai yang terakhir. Selanjutnya ada tambahan pajak. Pajak itu total biaya dikali dengan 10%. Kemudian ada tambahan biaya pelayanan. Biaya pelayanan ini disuruh 20.000. Masukkan 20.000. Nah, kemudian program juga menerapkan beberapa kondisi. Jika total belanjanya lebih dari 100.000, maka dapat diskon 10%. Nah, jadi total biaya dikali 10%. Nah, jika total belanjanya itu lebih dari 50.000, nah maka muncul promo minuman nih, beli 1 gratis 1. Nah, dapat tambahan menu minuman gitu. Begitu. Selanjutnya program mencetak struk pembayaran. Di sini untuk struk pembayaran ada pesanan 1 ditambah dengan jumlahnya, tambah dengan harganya, jadilah subtotal untuk pesanannya. Untuk struk pembayaran ini dia berisi total pesanan. Nah, itu ada pajak, juga ada biaya pelayanan dan diskon jika dia dapat diskon 10% jika tadi transaksinya lebih dari 100.000, dan dapat berisi juga ada promo minuman jika total pembayarannya itu lebih dari 50.000. Baiklah, saya sudah menjelaskan untuk menu. Baiklah,
saya sudah menjelaskan untuk kelas main dan kelas menu. Selanjutnya kita bisa langsung coba runningkan. Coba runningkan programnya. Oke, muncul. Nah, di sini muncul daftar menu restoran, ada kategori makanan beserta harganya, dan juga ada kategori minuman beserta harganya juga. Oke. Kita coba masukkan untuk menu pertama. Saya mau misal sate ayam. Kemudian diminta jumlahnya, misalnya 2. Selanjutnya menu kedua, saya mau ayam bakar. Jumlahnya 2 juga. Menu ketiga, saya isi es teh. Jumlahnya saya isi 1. Kemudian menu keempat, saya bikin es jeruk. Jumlahnya saya isi 2. Oke. Maka muncul struk pembayarannya. Ini tadi menu-menu yang dipesan dikalikan dengan harganya, dapatlah total harga. Nah, ini total pesanannya jadi 135.000. Nah, muncul juga ada pajak 10%. Jadi dapatnya pajaknya 13.500. Terus biaya pelayanannya ada 20.000. Nah, jadi ini dapat diskon 10%. Nah, kenapa dapat diskon 10%? Karena transaksi ini sudah melebihi 100.000. Nah, dan juga dapat promo minuman, beli 1 gratis 1. Dapat tambahan 1 es teh gratis. Karena tadi belanja kita melebihi 50.000. Nah, total biaya dari seluruhnya udah dipotong, udah ditambahin pajak, potong diskon, dapat promo minuman, total bersihnya kita dapat 155.000 itu yang harus dibayarkan. Oke, program sudah berjalan sesuai dengan perintah. Baiklah, program sudah berjalan sesuai dengan perintah. Cukup sekian presentasi tugas saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.